the ability to overcome inferiority complex itu adalah mungkin kontribusi terbesar Shin Tae-yong kepada budak-budak ni. Ya, baru aku nak sebut tadi tu. Tidak sah untuk kita berbicara tentang pasukan Indonesia versi kali ini kalau kita tidak berbicara tentang Shin Tae-yong. Cuba hang tengok Indonesia dikala Shin Tae-yong mula-mula mengambil daripada Scott McManamy kalau tak silap aku sebelum tu. Anda masih ingat dengan nama tersebut? Dan bandingkan dengan Indonesia sekarang. Jauh. Semalam aku dah tengok satu diskusi di cable television Indonesia lah. Dia punya moderator tu Hotman Paris, seorang host dan seorang lawyer terkenal di Indonesia. Ada beberapa panel. Entah apa yang mereka cakapkan, mereka bincangkan. Ada yang pro dengan keputusan tersebut, ada yang kontra dengan keputusan tersebut lah. Yang pro dengan keputusan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong ni cakap, oh, this is the perfect situation for us kan. Dia ada dynamic dia dengan Presiden Federation dan it's for the greater good. Sekarang ni sangat positif. The public notion is positive, result is positive. You can see the work of Shin Tae-yong. Ada juga yang cakap Shin Tae-yong ni hanya hebat kalau dia disuap oleh Erick Thohir. Bukankah itu yang perlu? Itu yang kita mahukan. Itu yang kita ketagihkan. Itu yang kita ketagihkan. Semua kita negara mahukan dinamik yang sangat baik di antara presiden dan ketua umum dan juga dengan ketua jurulatih pasukan kebangsaan. Dan Indonesia ada perkara itu sekarang. Adakah kita boleh kata perkara yang sama tentang Malaysia? Saya tak nak berbicara tentang Malaysia sekarang. Saya nak kekal di topik Indonesia. Kerana saya just nak give flowers. Saya nak memberikan bunga. Kepada pemain kegemaran saya di Asia Tenggara pada ketika ini. Siapa? Marcelinho Ferdinand. Untuk menyambut laga Indonesia dan Irak ini menarik karena lagi-lagi untuk wasit VAR ya, yang mengawasi VAR itu ada nama yang sudah dikeluarkan oleh AFC, itu nama yang tidak asing lagi buat kita semua. Ya, ini seakan-akan berjodoh terus dengan yang namanya Sivakorn Puudom. Ini wasit dari Thailand, berusia 37 tahun, ya, sudah terjun di wasit sejak 2013 dan ditunjuk lagi karena kita tahu bersama pasti masih ada rasa geram dari pendukung tim nasional Indonesia dengan ulah dari Sivakorn Puudom ini. Sejak kita melakukan laga pertama melawan Qatar di fase grup A, ada berbagai macam kejadian-kejadian yang ditinjau langsung oleh Puudom ini, Sivakorn. Selama masih ada Sivakorn Puudom pasti akan ketar-ketir juga kita untuk melihat pertandingan perebutan tempat ketiga. Tapi ya wasit ini yang selalu saya katakan, kalau wasitnya benar, Indonesia punya peluang untuk mereka menang. Saya tidak mengatakan pasti menang. Tapi ketika wasitnya seperti di pertandingan semalam, ya gimana caranya kita mau menang, bos? Dan saya pikir tidak ada salahnya jika PSSI nanti mengirimkan surat protes lagi ke AFC. Ya protes terus kalau perlu. Ya, dan AFC tidak bisa seperti ini terus ke Indonesia. Ya kan, ini gak fair menurut saya. Karena babak pertama jika itu adalah pengecekan penalti or no penalti, ya biasa kalau wasit sudah melihat monitor, biasanya mereka memberikan penalti. Nah kalau itu penalti, kita golin, mungkin beda akan jalan ceritanya. Tetapi ya seperti yang selalu saya katakan, nasi sudah menjadi bubur, ya, dan ini bubur yang pahit. Kalau bubur yang manis kan beda. But anyway, ya kita juga tidak boleh berlarut terlalu dalam kekecewaan ini. Kita boleh kecewa, tapi kita juga harus melihat ke depan. Ada next match lawan Irak, itu yang para pemain harus bermain lebih baik lagi. Bagaimana Bung Toel melihatnya? Publik dibuat geram gara-gara penampilan wasit asal Cina. Ya, mungkin adalah soal diri kita ya. Diri kita nggak siap kalah. Kita suka menang tapi nggak siap kalah. Kita anggap tim kita sudah paling super, begitu kalah kita cari siapa yang layak disalahkan. Padahal bisa kalahkan Australia, Jordania, Korea Selatan itu luar biasa. Kalau kemarin berhadapan dengan Uzbekistan dan pasti ada yang secara sepak bola ada yang lebih unggul, kualitas dan sebagainya lalu kalah, saya pikir itu hal yang harus diterima. Good game kok sebetulnya sih menurut saya sih, pertandingan yang sangat menarik, pertandingan yang punya kualitas
Kalau kemudian dicari-cari ke wasit, itu nanti menunjukkan diri kita siapa gitu. Korea Selatan kalau boleh protes juga kecewa kan boleh juga dia, golnya dianulir gitu. Adu penalti tiba-tiba di ini. Tapi kan dia enggak, dia terima itu. VAR itu bagian dari game, love the game. Dari regulasi Piala Asia U23 ada VAR gitu loh. Ada checking VAR gitu kan. Jadi saya pikir ini sebetulnya situasi di mana kita harus introspeksi. Lebih baik review, analisis gitu ketimbang kita menyalahkan wasit, menyerang akun IG-nya wasit seperti akun IG saya diserang gitu kan. Itu kan. Langsung curhat kan Bung Toel. Mulai dari Witan kita senggol dikit kan. Mulai dari Witan. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23, mendapatkan pujian dari pandit Malaysia maupun media Vietnam. Bahkan para pandit Malaysia menyebutkan permainan impresif dan ngotot Timnas Indonesia, berkat kerja keras pelatih asal Korea Selatan tersebut. Para pandit Malaysia juga mengutarakan keheranannya terhadap pengamat sepak bola, Bung Toel alias Tommy Welly yang terus mengkritik Shin Tae-yong, telah berhasil membawa Timnas Indonesia maju pesat perkembangannya. Mereka juga heran karena cibiran Bung Toel terkait Shin Tae-yong yang mendapatkan dukungan dari Ketua PSSI, Erick Thohir. Para pandit Malaysia ini mempertanyakan tentang apa salahnya jika pelatih tim nasional mendapatkan dukungan dari Ketua Umum Federasi. Pelatih sebuah timnas perlu mendapatkan dukungan dari Ketua Umum Federasi, dan itu sangat diperlukan untuk kesuksesan sebuah tim nasional, kata pandit Malaysia di stasiun televisi Astro. Pandit Malaysia ini mengatakan, Anda bisa lihat kinerja Shin Tae-yong selama ini saat melatih Timnas Indonesia. Timnas Indonesia maju pesat jauh meninggalkan timnas kita, Malaysia, katanya. Sebuah kesuksesan sebuah timnas, kata pandit Malaysia ini, memang selayaknya didukung oleh Ketua Umum Federasi. Itu yang kita mau. Kita inginkan dinamika yang sangat baik di antara Presiden, Ketua Umum, dan juga pelatih tim nasional, dan Indonesia memilikinya, lanjutnya. Para pandit Malaysia ini sebelumnya menyoroti Bung Toel yang mengkritik bagaimana Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI terus memberi dukungan kepada Shin Tae-yong saat diwawancara di sebuah stasiun televisi swasta di Indonesia. Menurut Bung Toel, saat ini Shin Tae-yong belum mempersembahkan trofi untuk Timnas Indonesia. Padahal, menurut para pandit Malaysia, Shin Tae-yong telah mencatatkan berbagai prestasi di dalam Timnas Indonesia walaupun belum mempersembahkan satu trofi pun. Bung Toel juga mengatakan bahwa publik tidak perlu memberikan kredit sepenuhnya kepada Shin Tae-yong. Jadi ini bukan soal yang basa-basi, soal tidak perlu, soal remeh-temeh, bukan, ini soal dasar membangun sepak bola, bahwa dalam proses pembentukan bahwa TC ada situasi, yang turun tangan Ketua Umum, tarik rem darurat, kata Bung Toel. Sementara itu media Vietnam juga memuji skuad Garuda Muda satu-satunya dari wakil ASEAN lolos ke semifinal Piala Asia U23. Menurut media The Tao 247, Timnas Indonesia U23 mempunyai landasan untuk membidik juara di kejuaraan Piala Asia U23. Bahkan, media The Tao 247 menuliskan artikel berjudul, Timnas Indonesia U23 menjadi nomor 1 kebanggaan Asia Tenggara. Pencapaian Timnas Indonesia U23, tulis The Tao 247 melampaui Vietnam U23 dan Thailand U23. Indonesia U23 unggul dan menjadi nomor 1 kebanggaan Asia Tenggara di Piala Asia U23 2024. Karena itu, Indonesia U23 menjadi harapan dan kebanggaan nomor 1 sepak bola Asia Tenggara di babak semifinal Piala Asia U23 2024, tulis The Tao 247. Timnas Indonesia U23 telah mencatatkan sejarah bagi sepak bola tanah air, dengan pertama kali lolos Piala Asia U23 dan lolos mencapai semifinal hingga sekarang. Lebih ganasnya lagi, Timnas Indonesia U23 lolos dengan menyingkirkan Korea Selatan, yang 9 kali tidak pernah absen lolos ke Olimpiade. Namun kali ini, Korea Selatan tidak lolos lantaran dipulangkan Garuda Muda di babak perempat final lewat adu penalti setelah laga berakhir imbang 2-2, dan menang adu penalti dengan kedudukan 12-11. Hernando Ari dan Pratama Arhan menjadi pahlawan dalam adu tendangan penalti. Namun kredit setinggi-tingginya perlu diberikan kepada Shin Tae-yong sebagai pelatih.
Shin Tae-yong telah membuktikan kinerja yang menawan setelah 4 tahun memimpin dengan berbagai pencapaian gemilang bersama Timnas Indonesia. Berita selanjutnya, masih dongkol jelang Timnas Indonesia U23 vs Irak, STY kembali sindir AFC. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong STY tampaknya masih dongkol jelang pertandingan perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 kontra Irak. STY kembali melontarkan sindiran pada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Pada laga semifinal lalu, Timnas Indonesia U23 memang banyak dirugikan perangkat pertandingan dari wasit utama asal China, Shen Yinhao maupun wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Pudom, dalam kekalahan 0-2 dari Uzbekistan. Asa Timnas Indonesia U23 mengukir sejarah dengan menjuarai Piala Asia U23 memang sudah pupus, namun tiket lolos ke sepak bola Olimpiade Paris 2024 masih bisa didapat. Syaratnya, Timnas Indonesia mengalahkan Irak U23 pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 yang akan dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 malam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jelang laga ini, Shin Tae-yong kembali menyentil AFC. Tanpa teden aling-aling, STY menyebut AFC harus lebih respek kepada semua tim yang ikut di turnamen Asia. Di laga semifinal kemarin, masih banyak yang saya pikirkan. Para pemain sudah main bagus, tapi ada beberapa situasi, terutama karena peluit wasit. Takdir harusnya bisa berubah, jadi itu sulit bagi saya dan tim saya, kata STY kembali menegaskan kekecewaannya usai kekalahan kontra Uzbekistan di semifinal. Di masa depan, jika AFC ingin mengembangkan sepak bolanya, harus ada rasa hormat yang mereka berikan rata kepada semua tim dan pemain. AFC harus netral pada semua tim, saling menghormati, sambung pelatih 53 tahun asal Korea Selatan itu dalam konferensi pers pra-pertandingan, Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Saya juga melihat lagi video ulang laga beberapa kali, dan berdasarkan pengalaman saya jadi pelatih, intinya saya hanya ingin minta AFC bisa menghormati semua tim di Asia, sehingga tim yang bertanding bisa saling respek juga, ucap STY. Soal lawan Irak, ini adalah laga perebutan tempat ketiga, semua tim tentu akan melakukan yang terbaik. Saya harap semoga AFC menolong kami, agar laga ini bisa berjalan bagus, tandasnya. Media asal Vietnam, Soha VN, kaget Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 pada Senin tanggal 29 April tahun 2024. Menurut media Vietnam tersebut, pasukan Garuda Muda kehilangan mimpi untuk menaklukkan Asia karena video asisten referee VAR. Ya, Timnas Indonesia U23 nyaris menaklukkan Asia jika berhasil lanjut ke final Piala Asia U23 2024. Namun, nyatanya pasukan Shin Tae-yong tak berhasil lolos ke final lantaran kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. VAR bisa dikatakan menjadi salah satu penyebab Timnas Indonesia U23 gagal menaklukkan Uzbekistan U23. Sebab setiap wasit utama pertandingan laga Timnas Indonesia U23 vs Uzbekistan U23, Shen Yinhao dan wasit VAR Sivakorn Pudom, meninjau VAR, maka Garuda Muda selalu dirugikan. Dimulai adanya pelanggaran dan berpotensi penalti untuk Timnas Indonesia U23 dibatalkan usai wasit Shen Yinhao memantau VAR, gol Muhammad Ferrari yang dianulir karena usai melihat VAR Ramadan Sananta dianggap offside, hingga kartu merah Rizky Ridho pada menit 84. Sejumlah keputusan wasit Shen Yinhao begitu memojokkan Timnas Indonesia U23 setiap melihat dan berkonsultasi dengan VAR. Garuda Muda yang konsentrasinya mulai pecah akhirnya kalah dengan skor 0-2.